with dreams, yeah. In my life, I dream a lot of things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Booster Iman Islam. Channel yang membahas semua aspek kehidupan umat muslim, ditinjau dari hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Atsar. Dream of getting rich, being famous, being scholars and so we dream about. Selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu. Aja Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisah pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Nafisah pun mendatangi rumah Nabi SAW, kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya itu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya, gitu kan. Lalu Nafisah mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Terjemahan bahasa Indonesia begitu ya, kalau bahasa Arab itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan, saya belum punya rumah karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Kemudian usaha saya masih baru mulai, ya nantilah kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisah, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisah, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah. Kata Nabi SAW, bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah, tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya penggembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisah, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisah kembali kepada Khadijah mengatakan, Khadijah sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju, gitu kan? Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan? Maka Nafisah kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju, gitu kan? Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan hajat itu ditemani oleh, ada yang mengatakan yang temani waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? Ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali, salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola lalu dipakai bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan Nabi SAW dari Khadijah, diberkahi pernikahannya sehingga dikaruniakan 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-laki yang sudah jelas Qasim, dan Qasim meninggal, yang lebih kuat riwayat sebenarnya dikatakan masih kecil, tapi ada riwayat menjelaskan pada meninggal di umur dia sudah bisa menunggangi kuda, dan itu di zaman dulu sekitar umur 7-8 tahun. Kemudian Abdullah menikah di umur sekitar 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian 4 anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, ini semua hidup bersama Nabi SAW. Dan akan kita sebutkan nanti, mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada
baginda Nabi SAW. Tentu setelah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, maka kedudukan beliau makin mulia. Dan sekarang Nabi SAW pindah dari fase kehidupan yang susah bersama Abu Talib tadi, sudah merasakan bagaimana kehidupan miskin, gitu kan? Bagaimana merasakan hidup kerja keras, gitu kan? Dan sekarang pindah ke fase kehidupan orang terkaya di Mekah. Jadi Nabi SAW sudah lalui semuanya nih. Hidup susah, hidup bekerja. Sekarang ini orang terkaya di Mekah yang menjadi istri beliau. Rumahnya sangat mewah, segala macam ada. Nabi SAW juga sudah melalui fase kehidupan itu.